Nasikh dan mansukh merupakan salah satu cabang ilmu ulumul Quran, di mana akan fokus membahas ayat-ayat Al-Quran yang diduga telah diganti dengan ayat yang setara atau lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, "Manansak min ayatin au nunshiha nakti bihairim minha au misliha, alam taklam anauloha ala kulli syai'in qadir," yang terjemahannya, ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga pernah bertanya pada seorang hikayat tentang nasikh dan mansukh. Ahli hikayat tersebut menjawab bahwasanya Allah yang mengetahuinya. Seketika Ali bin Abi Thalib membalas dengan ucapan, "Rusaklah engkau dan sesungguhnya engkau telah berbuat kerusakan." Riwayat Al-Zarkashi, 2006, halaman 347. Secara bahasa, nasikh bermakna menghilangkan, mengganti, mengalihkan. Sedangkan mansukh secara bahasa bermakna yang dihilangkan, yang diganti, dan yang dialihkan. Secara terminologi, nasikh adalah mengangkat, menghapuskan, dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Nasikh adalah dalil syara, yang menghapus suatu hukum, dan mansukh ialah hukum syara, yang telah dihapus. Terdapat beberapa bentuk dalam men-nasak ayat Al-Quran. Di antaranya penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan, sehingga ayat tidak diperkenakan untuk dibaca dan diamalkan kembali. Yang kedua ialah penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya ayat tentang mendahulukan sedekah. Yang ketiga ialah penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contohnya berupa hukuman rajam. Kemudian pembagian kepada jenis-jenis nasikh, yakni nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Dengan contoh ayat ke-65 surah Al-Anfal yang menjelaskan bahwasanya seorang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Ayat tersebut dinasakkan oleh ayat selanjutnya di mana menjelaskan bahwa seorang muslim harus bisa menghadapi 2 orang kafir. Kemudian nasikh Al-Quran dengan hadis atau sebaliknya. Contohnya seperti hadis yang menjelaskan bahwa kita sebagai muslim ketika melaksanakan sholat haruslah menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat. Kemudian turun ayat 144 surah Al-Baqarah yang memerintahkan kita untuk mengganti arah kiblat menghadap Ka'bah. Dan yang terakhir nasikh hadis dengan hadis. Contohnya seperti hadis larangan ziarah kubur dikarenakan masa itu orang Arab menganggap kuburan sebagai tempat yang sakral dan tempat meminta pertolongan. Namun setelah keadaan berubah, Nabi memperbolehkan ziarah kubur kembali. Mennasikh ayat Al-Quran tidak boleh sembarangan, karena terdapat syarat diberlakukannya nasikh mansukh dan juga hal dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dinasikh mansukh. Kriteria ayat yang diperbolehkan nasikh dan mansukh yakni hukum yang dihilangkan harus berupa hukum syara. Dalil yang menggantikan adalah hukum syari yang datang setelahnya. Sehingga ketika terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain tidak bisa dikatakan bahwa hukum yang datang lebih awal mengganti hukum yang datang setelahnya. Hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kemudian, kriteria yang tidak bisa dinasikh mansukkan sebagai berikut. Ayat yang berisi pokok-pokok ajaran agama, baik dalam aspek akidah ibadah maupun akhlak. Ayat yang berisi hukum pasti. Dan ayat yang berisi berita atau kabar suatu kejadian baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Untuk mengetahui terjadinya nasikh mansukh dalam Al-Quran, terdapat beberapa cara sebagai berikut. Pernah disampaikan oleh Nabi secara langsung bahwa hukum telah dinasikh mansukkan. Ijma dari para ulama, dan mengetahui urutan turunnya ayat secara sejarah. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan akan hikmah mempelajari nasikh dan mansukh. Di antaranya, memahami proses turunnya hukum beserta perkembangannya, meyakinkan kita bahwa hukum Al-Quran berlaku sepanjang zaman, dan menunjukkan bukti kebijakan Allah demi kemaslahatan umat manusia.